Halo sobat pecinta film gratisan, kali ini admin akan cerita film yang berjudul Tomb Raider tahun 2018. Film ini bercerita tentang petualangan seorang gadis yang mencari ayahnya di sebuah pulau Yamatai. Sementara sang ayah berusaha melindungi dunia dari tangan orang jahat. Yuk langsung ke ceritanya. Tomb Raider 2018. Awal cerita film dibuka dengan narasi tentang penelitian pada Himiko. Himiko adalah ratu pertama Jepang, sekaligus seorang penyihir yang memerintah kerajaannya dengan sihir hitam. Suatu ketika pasukan di bawah jenderalnya menyeret Himiko ke pulau yang tak berpenghuni di tengah laut iblis. Di sana Himiko dimakamkan di bawah pegunungan di pulau Yamatai. Dan akan berbahaya jika dia dilepaskan. Adegan berpindah di mana Lara Croft sedang latihan bertarung di atas ring. Di sana ada Terry, pelatih sekaligus yang punya tempat latihan. Terry mencoba memberi semangat Lara, namun di sini Lara kalah dalam pertarungannya. Di ruang ganti Terry marah dengan Lara, karena Lara belum membayar uang latihan dan masih menunggak beberapa bulan. Dan kali ini Terry sudah tidak mengizinkan Lara berlatih lagi, sebelum Lara membayar kekurangannya. Sepulang latihan Lara pergi ke tempat kerjanya, yaitu sebagai tukang antar makanan. Selesai bekerja Lara ke tempat Bruce, temannya yang mempunyai bengkel sepeda. Di sana teman-teman Lara akan mengadakan kompetisi balapan sepeda berburu rubah. Lara yang kebetulan di sana ingin mendaftar sebagai rubah. Peraturannya, yang jadi rubah akan meninggalkan jejak cat di belakang sepedanya. Sementara pesepeda lainnya akan memburu rubah itu. Jika cat sudah habis dan peserta belum bisa menangkap rubahnya, maka rubah itu akan jadi pemenangnya, dan akan mendapatkan semua uang lomba yang berjumlah 600 pound sterling. Perlombaan dimulai. Semua peserta sudah siap. Suara trompet berbunyi. Lara langsung menancap sepedanya. Selang beberapa detik peserta mulai mengejar Lara. Setengah perlombaan Lara berhasil mengoceh para pemburu. Namun saat itu Lara melihat orang mirip ayahnya, sekilas Lara teringat dengan ayahnya yang membuat dia tidak fokus dengan jalan. Akhirnya dia menabrak mobil polisi. Dan Lara juga dibawa ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi, anak buah ayahnya yang bernama Anna datang. Lara yang butuh uang diberitahu Anna, kalau dia punya warisan yang sangat banyak, dan Lara bisa memiliki semuanya. Dengan catatan Lara harus mau tanda tangan kalau ayahnya sudah meninggal. Dengan sedikit ancaman dari Anna, kalau Lara tak mau tanda tangan, semua yang dimiliki ayahnya, termasuk rumah dan kastil keluarga Croft akan dijual. Setelah semalaman Lara mempertimbangkannya, akhirnya dia mau datang ke perusahaan itu. Saat mulai masuk, Lara dikira kurir oleh resepsionis. Setelah resepsionis itu tahu siapa yang datang, betapa kagetnya dia. Lara ketemu dengan Anna dan pemegang wasiat ayahnya yang bernama Tuan Yaf. Lara yang dikira Tuan Yaf akan tanda tangan, ternyata belum menandatangani berkas wasiat itu. Dan Tuan Yaf terlanjur mengeluarkan benda wasiat berupa puzzle Jepang kuno peninggalan Richard. Lara meminta puzzle itu dan membukanya dengan kode rahasia yang diajarkan ayahnya. Ternyata isinya sebuah foto, kunci dan tulisan yang artinya, huruf pertama dari tujuan akhirku. Lara langsung pergi dengan membawa kunci itu ke kastil keluarga Croft. Di sana Lara masuk ruang kenangan keluarga dan menuju batu memori Richard Croft. Dengan petunjuk huruf pertama, Lara menekan huruf R di batu itu. Dan muncullah lubang kunci. Lara memasukkan kunci yang dibawa dari puzzle itu untuk membuka, dan terbukalah sebuah pintu. Ternyata itu adalah ruang rahasia ayahnya. Di sana terdapat beberapa benda antik dari seluruh dunia. Terdapat juga paspor milik ayahnya dari berbagai negara dengan nama yang berbeda. Lara melihat handikam tua dengan tulisan, "Putar aku." Setelah diputar isi dari rekaman itu adalah, pesan dari ayah Lara kalau dia menemukan rekaman ini berarti ayahnya sudah tiada, dan Lara disuruh membakar semua penelitian tentang Himiko.
Tapi Lara justru membuka penelitian itu dan mempelajarinya. Di dalam penelitian itu terdapat lokasi di mana Himiko dikuburkan. Lara juga menemukan berkas yang bernama Luren. Dia adalah pemilik kapal yang mengantarkan ayahnya menuju Pulau Yamatai di tengah Laut Iblis lewat Teluk Hong Kong. Keesokan harinya Lara pergi ke Pegadaian. Dia melelang kalung pemberian ayahnya itu. Setelah bernegosiasi akhirnya kalung itu dihargai 8.000 pound sterling. Lara akhirnya menuju pelabuhan di Teluk Hong Kong itu. Di sana dia mencoba bertanya pada warga sekitar, bukannya dapat petunjuk, Lara malah dijambret sama penjahat di sana. Lara mengejar jambret itu dengan susah payah. Akhirnya dia bisa menangkap jambret yang membawa tasnya itu. Saat jambret itu mau menyerang Lara dengan pisau, Lara berlari menghindari jambret itu dengan mengayun lewat tali. Setelah mendarat Lara tak sengaja menemukan kapal Luren. Lara berlari ke kapal itu dan meminta bantuan pemilik kapal, tapi tak ada jawaban. Tak berselang lama ada suara tembakan dari atas kapal. Dan orang itu adalah Luren. Seketika jambret itu pun berlarian. Luren juga ikut mengusir Lara, tapi saat itu Luren yang mabuk berat terjatuh dari atas kapal. Lara akhirnya menyeret Luren ke kamar mandi dan menyemprotnya dengan air sampai dia sadar. Luren menjelaskan kalau yang menulis surat itu adalah ayahnya. Kebetulan mereka punya nama yang sama. Lara membuka buku peninggalan ayahnya, dan menjelaskan pada Luren. Mereka berdiskusi soal lokasi itu, ternyata lokasinya tepat berada di tengah Samudra Iblis. Luren awalnya menolak untuk mengantar Lara ke pulau itu. Tapi setelah melihat foto masa kecilnya bersama sang ayah dia terbuka hatinya. Dan Lara juga akan memberikan uang untuk Luren. Akhirnya Luren bersedia mengantarkan Lara mencari Pulau Yamatai itu. Dengan menggunakan kapal kecil mereka berdua berangkat mengarungi samudra. Di dalam kapal itu Lara berusaha mencari petunjuk dari rekaman ayahnya dan sebuah puzzle. Serta mempelajari petunjuk tentang Ratu Himiko itu dimakamkan. Dari petunjuk itu dijelaskan bahwa bukan dia saja yang mencari makam Himiko. Tapi ada organisasi yang bernama Trinity yang mengejarnya, yaitu organisasi kuno yang berusaha mengendalikan kekuatan supranatural untuk menguasai takdir manusia. Lara saat itu teringat memori tentang ayahnya yang berpamitan saat dia sedang belajar memanah. Tiba-tiba Lara terbangun karena ada guncangan yang cukup kencang di kapal itu. Setelah dilihat keluar ternyata mereka hampir sampai di Pulau Yamatai itu, mereka disambut dengan hujan badai yang sangat hebat. Kapal itu menabrak sebuah batu yang membuat Luren tak bisa lagi mengendalikannya. Lara bergegas lari menyelamatkan berkas peninggalan ayahnya. Ombak yang begitu besar membuat kapal menabrak batu raksasa yang membuat sekoci itu hanyut. Dan melihat kondisi kapal yang sudah mau hancur mereka segera loncat ke laut. Setelah diombang-ambingkan ombak besar akhirnya Lara terdampar di pulau. Dia disambut dengan pukulan di belakang kepala yang membuatnya tak sadarkan diri. Pagi harinya setelah Lara sadar ia sudah ada di depan Vogel. Lara yang mencari tas dan buku peninggalan ayahnya ternyata sudah ada di tangan Vogel. Ternyata Vogel adalah utusan dari organisasi Trinity yang mencari makam Ratu Himiko. Selama 7 tahun mencari Vogel belum juga menemukan makam itu. Vogel juga mengatakan kalau dialah orang yang membunuh Richard ayahnya. Lara yang kaget keluar dari tenda itu, dan melihat anak buah Vogel yang begitu banyak dan bersenjata. Dan banyak juga para pekerja paksa yang sangat kelelahan di sana. Lara juga menemukan Luren yang sudah disuruh kerja paksa oleh anak buah Vogel. Tangan Lara pun diikat oleh anak buah Vogel. Vogel yang keluar tenda menyuruh semua personil untuk berpindah lokasi, karena dia sudah menemukan tempat makam Ratu Himiko berdasarkan buku yang dibawa Lara. Akhirnya mereka sampai di lokasi pemakaman Ratu Himiko sesuai dengan petunjuk buku itu. Di saat mereka mempersiapkan bahan peledak untuk membersihkan bebatuan di sana, ada satu orang tua yang sakit di depan Lara dan Luren. Tiba-tiba Vogel datang dan langsung menembak orang tua itu tanpa kasihan. Vogel juga mengancam Lara dengan pistolnya. Akhirnya Vogel pergi dari lokasi itu. Di saat anak buah Vogel lengah, Luren membantu Lara untuk kabur. Lara berlari ke hutan untuk menghindari kejaran anak buah Vogel. Sampailah dia pada sebuah jurang yang di bawahnya ada arus sungai yang deras.
Saat Lara mencoba menyeberang lewat pohon yang tumbang, anak buah Vogel menembakinya hingga membuat Lara terjatuh ke sungai. Lara terseret arus sungai hingga terlihat sebuah air terjun yang sangat tinggi. Di sana ada bangkai pesawat yang sudah tua. Lara pegangan pada ekor pesawat, namun karena arus yang kuat dia terlepas. Dan hampir saja Lara masuk ke air terjun, beruntung dia berhasil meraih sayap pesawat dan naik ke atasnya. Tapi saat di atas sayap pesawat, dia mendengar suara retakan dari sayap pesawat. Dengan hati-hati Lara berhasil lompat ke badan pesawat. Di dalam badan pesawat Lara melihat sebuah besi tajam, dia memanfaatkan besi itu untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Tapi badan pesawat itu juga ikut bergerak mau jatuh. Beruntung pesawat itu masih tertahan oleh tebing. Tempat Lara berpijak juga mulai retak dan akan segera jebol. Lara melihat parasut di atasnya. Tepat sebelum jatuh Lara meraih parasut dan digunakan untuk menyelamatkan diri. Namun akibat parasut tua yang sudah rusak, Lara tak mampu mengendalikan, dan terpaksa mendarat di pepohonan yang lebat. Lara terpental dari pepohonan dengan menahan sakit akibat tusukan kaca pesawat di perutnya. Sambil menahan rasa sakit Lara mencabut kaca di perutnya, dan dia berjalan keluar hutan dan sampai pada tepi pantai. Di tepi pantai Lara melihat ombak yang sangat besar, dan ratusan batu karang terjal mengelilingi pulau. Pada malam harinya Lara tertidur di bawah ranting pohon besar. Dia terbangun karena mendengar sesuatu. Tiba-tiba dari belakang anak buah Vogel menyekap Lara dan akan dibawa ke camp. Tapi Lara melawan dan terjadi perkelahian. Lara mengunci anak buah Vogel dan membenamkan kepalanya ke dalam lumpur hingga tewas. Dengan badan yang lemas Lara melihat manusia yang mirip dengan ayahnya. Orang itu berlari menyusuri hutan, namun Lara mengejarnya. Sampailah pada tebing, dan orang itu memanjat tebing dengan menggunakan tali. Lara yang mengejar dan mau menggapai, tali segera diangkat ke atas. Lara tak menyerah dan memanjat dengan tangan kosong. Sampailah Lara pada goa, Lara pun kemudian mendekati orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Richard Croft, ayah Lara. Awalnya Richard tidak percaya dan dianggap halusinasi melihat putrinya yang berada di Pulau Yamatai. Setelah Lara menunjukkan kebiasaan mereka, Richard sadar kalau itu bukanlah halusinasi, tapi ini kenyataan. Lara yang kesakitan akibat tusukan kaca di perutnya disadari Richard, dan dia segera menjahit dan mengobati luka putrinya. Saking lelahnya Lara pun tertidur. Pagi harinya Vogel sudah berhasil menemukan pintu masuk ke makam Ratu Himiko. Dia menelpon atasannya dan menyuruh mengirim transportasi. Dan saat itu juga Lara terbangun dan menyusul ayahnya yang sedang memotong jenggotnya di pinggir tebing. Ayah Lara bertanya, apakah Lara sudah membakar semua berkas tentang Himiko? Sejenak Lara terdiam dan menceritakan semua yang terjadi pada ayahnya. Dan ayahnya pun marah kepada Lara karena sudah ceroboh dalam hal ini. Dan karena ulah Lara yang tidak menuruti pesan ayahnya, Vogel berhasil menemukan makam Ratu Himiko. Selama 5 tahun terakhir Richard membuat petunjuk palsu untuk membuat pengalihan kepada Vogel, agar dia tidak bisa menemukan makam Himiko. Richard takut kalau Vogel sampai membuka makam itu, kutukan Himiko akan terlepas ke dunia. Lara berencana meninggalkan pulau dengan mencuri ponsel satelit milik Vogel dan meminta bantuan. Namun Richard mengatakan hal itu akan sia-sia, karena Vogel memiliki banyak pasukan bersenjata. Lara pun mengambil busur panah milik ayahnya, dan pergi ke tempat Vogel untuk mengambil ponselnya. Lara berlari menuju tempat menuju kamp Vogel sendirian melintasi hutan. Sesampainya di kamp Vogel Lara menyelinap dengan hati-hati. Saat Vogel datang, Lara bersembunyi di balik lemari. Sambil mengawasi Vogel, Lara melihat pesan masuk di ponsel Vogel, dengan tulisan transportasi sedang menuju ke Pulau Yamatai. Kali ini Lara menyelinap menghindari anak buah Vogel untuk menemui Luren. Setelah melihat Luren, Lara memanah penjaga di sebelah Luren. Dan Lara menyuruh Luren untuk mengambil senjata penjaga yang sudah mati untuk mengarahkan pekerja paksa pergi dari tempat itu. Vogel menyadari ada pemberontakan, dan dia menembaki para pekerja. Namun Luren mencoba melindungi pekerja dengan senjata yang dirampasnya tadi. Lara berlari menuju barak Vogel untuk mengambil ponsel satelitnya. Tapi setelah akan mau kabur,
Lara melihat ayahnya ada di gerbang pintu masuk makam Ratu Himiko, dan Lara pun langsung menyusulnya. Namun Vogel juga datang ke gerbang makam itu. Vogel terus memaksa Richard untuk membuka pintu gerbang, namun Richard juga terus menolaknya. Vogel yang marah menyuruh anak buahnya untuk menembak Richard. Tapi Lara datang dan memanah anak buah Vogel lebih dulu. Lara dan Vogel saling mengancam dengan senjata. Vogel akan menembak ayahnya jika Lara tak mau menaruh panahnya. Lara yang tak ingin melihat ayahnya mati, akhirnya menaruh busur panahnya, dan bersedia membuka pintu makam Ratu Himiko. Dengan menggunakan teknik puzzle milik ayahnya, Lara membuka kunci gerbang sesuai dengan urutannya. Kunci terakhir dibuka Lara, dan pintu akhirnya runtuh. Dan terlihat goa yang cukup dalam di balik pintu itu. Vogel menyuruh Lara untuk masuk dulu, dan dia mengikutinya dari belakang. Saat mereka berjalan semakin ke dalam, Lara menginjak lantai yang berbunyi. Dan tak lama muncul tombak tajam dari dalam lantai yang mengenai anak buah Vogel hingga tewas. Ternyata makam itu dipenuhi dengan jebakan yang mematikan. Mereka melanjutkan perjalanan, sampailah pada jurang yang di bawahnya terdapat tumpukan tengkorak manusia. Mereka memasang tangga untuk melewati jurang, dan mereka semua berhasil lewat. Selanjutnya di gapura masuk terdapat tulisan yang artinya, Ratu Kematian, yang merubah siang menjadi malam. Setelah masuk ke gapura, anak buah Vogel menginjak jebakan yang membuat dua bongkahan batu menutupi jalan mereka. Mereka harus cepat menemukan kuncinya agar bisa selamat. Karena lantai yang berada di bawah mereka satu persatu runtuh ke bawah. Lara yang melihat sebuah lubang kunci segera berlari menuju pintu. Ayahnya melemparkan kunci yang ada di roda dinding ruangan, tapi itu belum berhasil. Vogel dan anak buahnya juga mengambil kunci dan diberikan kepada Lara, tapi semua juga gagal. Semua kunci sudah dicoba, namun tak ada yang berhasil. Lantai yang berada di bawah Lara pun runtuh, yang membuat Lara hampir saja terjatuh, beruntung dia masih berpegangan pintu. Lara teringat dengan kata-kata kehidupan, dia pun menggabungkan kunci kuning dan biru hingga menghasilkan warna kehidupan hijau. Lara berhasil dan pintu mulai terbuka. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sampailah pada sebuah kuil. Mereka memasuki kuil itu, dan di kanan kiri mereka terdapat kotak makam para pelayan Ratu Himiko. Vogel akhirnya menemukan peti kotak Ratu Himiko. Richard masih berusaha menghentikan aksi Vogel. Namun itu semua sia-sia, dan Vogel menyuruh anak buahnya untuk membuka peti Himiko. Dengan hati-hati mereka membuka peti mati Himiko. Dan setelah terbuka, terlihat mayat Ratu Himiko di dalamnya. Dan secara tiba-tiba, mayat yang awalnya masih utuh berubah menjadi rapuh. Vogel berusaha memindahkan mayat Himiko, namun Lara menyadari ada yang tak beres dengan lukisan di dinding makam. Lara membaca kalau Himiko bukanlah seperti monster yang diceritakan. Melainkan Himiko sendirilah yang menyuruh pasukannya untuk membawanya ke Pulau Yamatai, dan bukan karena dipaksa. Anak buah Vogel akan mengangkat mayat Himiko. Lara mencoba menghentikan dan mengatakan, ratu itu berusaha melindungi dunia, dan sengaja mengorbankan dirinya. Namun Vogel tetap menyuruh anak buahnya mengangkat Himiko. Dan tiba-tiba, mayat Himiko terlihat bangun dan mengagetkan mereka semua. Setelah diteliti ternyata itu hanyalah mekanisme di bawah mayat Himiko. Saat anak buah Vogel memegang mayat Himiko, dia menyadari kalau tangannya berubah menjadi hitam dan menyebar ke seluruh badannya. Lara menyadari kalau kutukan Himiko adalah sebuah penyakit yang sangat menular dan mematikan. Himiko adalah wadah penyakit, dan sedangkan Himiko sendiri kebal. Anak buah Vogel yang terinfeksi merasa kesakitan dan bertingkah aneh. Vogel pun menembak anak buahnya yang sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya Vogel mengerti, ternyata Trinity mengincar virus yang ada di tubuh Himiko. Richard mencoba mengingatkan Vogel kembali, jika dia sampai membawa ke dunia luar, maka akan terjadi genosida. Vogel tak menghiraukan omongan Richard, dia justru memotong salah satu jari Himiko dan menaruhnya di sebuah plastik. Saat Vogel lengah, Lara dan ayahnya menyerang Vogel dan anak buahnya. Lara mengambil kapak dan menyerang anak buah Vogel. Sementara Richard mengambil pistol anak buah Vogel yang sudah meninggal, dan saling serang dengan Vogel.
Lara berlari keluar area makam dan bersembunyi di salah satu makam pelayan Himiko. Sementara Richard dan Vogel masih bersembunyi di belakang batu. Terdengar dari belakang salah satu anak buah Vogel berubah menjadi zombie mulai terbangun. Zombie itu mau menyerang Richard. Melihat kesempatan itu Vogel berlari meninggalkan Richard. Zombie itu mulai mendekat, dan Richard berhasil menembaknya. Namun tangan Richard sempat menyentuh zombie itu, yang akhirnya Richard ikut tertular virus Himiko. Sementara Lara berlari menghindari kejaran anak buah Vogel. Dia bisa menghindari jebakan duri, namun tidak dengan anak buah Vogel. Lara menghampiri ayahnya, namun ayahnya menyuruhnya menjauh karena dia sudah terinfeksi. Ayahnya menyuruh Lara mengejar Vogel dan menghentikannya. Richard membawa bahan peledak, dan akan meledakkan dirinya bersama Himiko untuk selamanya. Lara tak punya pilihan selain meninggalkan ayahnya. Karena sudah tak punya waktu lagi, Lara berlari mengejar Vogel dengan membawa kapak. Tepat sebelum Vogel menyeberangi jurang, Lara melompat ke tangga. Lara langsung berdiri dan menendang Vogel ke belakang, dan juga membuang tangga agar Vogel tak bisa lewat. Terjadilah perkelahian, namun Vogel mampu memukul Lara hingga tak berdaya. Sementara di makam Himiko, Richard bersiap menghancurkan tempat itu dengan peledak di tangannya. Saat peledak dinyalakan, getaran dirasakan Vogel yang membuatnya kaget. Lara memanfaatkan momen itu untuk menendang Vogel. Lara mengambil jari Himiko yang berada di saku Vogel untuk dimasukkan ke dalam mulut Vogel. Mulut Vogel mulai menghitam akibat virus Himiko. Lara kemudian menendang Vogel masuk ke dalam jurang. Akibat efek ledakan, gunung tempat makam Himiko mulai runtuh. Lantai yang diinjak Lara mulai bergerak. Lara pun melompat menggunakan kapak, dan dia berhasil mencapai seberang. Lara terus berusaha lari dari runtuhan puing-puing goa yang runtuh. Saat Lara menaiki mesin pendaki, ternyata pintu goa sudah tertutup. Di luar goa, Luren dan para pekerja paksa mencoba menggali batu yang menutupi pintu goa dan berharap Lara masih hidup. Luren kemudian melihat tali yang bergerak. Dan benar saja, setelah dia mengangkat bongkahan batu Lara muncul dengan selamat dari dalam goa. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter yang akan menjemput Vogel datang. Lara dan Luren menodongkan senjata ke pilot, dan memaksanya untuk mengantar mereka semua pulang. Akhir cerita, Lara sampai di London dan menandatangani surat wasiat mendiang ayahnya. Tuan Yaf menyerahkan semua daftar aset perusahaan milik ayahnya. Lara menyuruh Anna melanjutkan tugas sebagai pemimpin perusahaan, karena Lara bukan tipe orang kantoran. Anna menandatangani berkas dan meninggalkan ruangan. Di saat Lara melihat daftar perusahaan milik ayahnya, dia teringat sesuatu saat di Pulau Yamatai. Lara pulang menuju kastil keluarganya, dan masuk ke ruang rahasia ayahnya. Lara memeriksa berkas Orde Trinity yang dia hadapi sebelumnya. Di dalamnya dia melihat sebuah logo yang bertuliskan Patna. Dia teringat anak buah Vogel membawa peti dan kardus, yang bertuliskan Patna saat di Pulau Yamatai. Karena perusahaan Patna adalah salah satu perusahaan milik ayahnya. Lara menemukan peta yang menggambarkan Orde Trinity ada di mana-mana. Lara lalu teringat dengan Anna yang selama ini memimpin perusahaan milik ayahnya. Dia curiga kalau Anna terlibat dalam Orde Trinity. Keesokan harinya Lara menuju pegadaian untuk menebus kalung pemberian ayahnya. Lara melihat banyak sekali senjata di pegadaian itu. Lara memasukinya dan memilih pistol besar, dan dia membeli 2. Selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukungannya untuk subscribe.